Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah kumpulkan kita dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali kajian kita dengan melancarkan kembali doa-doa kita. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabr. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Baik, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita membahas kitab Matnul Ghaya wat Taqrib yang disusun oleh Abu Syuja' rahimahullah. Kita masuk pada pembahasan yang baru yaitu Babul Hajar. Al-Hajru. Ya. Apa Al-Hajru itu? Ya. Dari segi bahasa, Al-Hajru artinya al-man'u, mencegah, ya, atau dicegah, ya, atau juga dilarang. Nah, itu termasuk maknanya. Ya, ada dalam surat Al-Fajr, ya, itu ada ayat hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Pada yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang yang berakal, lidzi hijr. Ya. Jadi hijrun di sini diartikan dzi hijr diartikan orang yang berakal. Artinya hijr itu artinya akal.
Ya, apa kaitannya akal dengan sesuatu yang tercegah atau terlarang? Apa kaitannya? Kenapa diartikan dzi hijr di sini orang yang berakal? Padahal arti harfiahnya adalah orang yang apa istilah terlarang. Ya, kata para ulama karena orang dengan akalnya dia dapat mencegah dirinya dari perbuatan yang tercela dengan akalnya. Artinya dia tahu ini tidak baik, dia tahu ini dilarang, dia tahu ini buruk, ya. Akalnya mencerna, memahami. Setelah dia pahami, dia cerna, oh karena tidak baik saya tinggalkan. Ya, karena ada akal. Coba orang kalau tidak punya akal, gila lah katakan. Ya, dia makan apa saja, dia pakai pakaian semaunya, dia berucap apa saja, ya, itu orang yang nggak berakal. Ya. Meskipun masalahnya sekarang orang berakal juga ada yang kayak gitu, ya. Artinya akalnya nggak dipakai, ya. Akalnya nggak dipakai. Baik, itu pemahaman bahasa. Apa yang dimaksud dengan al-hajru menurut istilah syariat, ya, atau menurut fikih? Ya. Para ulama mengatakan al-hajar atau hajar adalah man'ul insan anit tasarrufi fi malihi. Ya. Dilarangnya seseorang mendaya gunakan hartanya. Ya. Dilarangnya seseorang tasarruf. Ya. Nah, kalau boleh dikatakan juga melakukan transaksi dengan hartanya sendiri. Ya. Dengan hartanya sendiri. Jadi ini harta dia, tapi dia nggak boleh bertransaksi dengan hartanya itu. Tidak boleh menjual, tidak boleh membeli, tidak boleh menyewa dengan harta yang dia yang dia miliki. Ya. Jadi sebelumnya kita pahami dulu hak seseorang terkait harta itu ada tiga. Pertama apa? Hakut tamalluk. Namanya hakut tamalluk. Ya. Apa hakut tamalluk? Hak memiliki. Ya, dia bisa mengakui itu harta saya. Ini uang saya, kendaraan saya, rumah saya. Itu hakut tamalluk. Apakah dia dapat dengan cara membeli, dengan cara warisan, ada yang memberi, hibah gitu ya. Ada orang memberi kepada dia, hibah. Lalu menjadi milik dia. Atau warisan dari orang tuanya, jadi milik dia. Itu namanya hak tamalluk. Ya, ya, biasanya apa? Sudah balik nama, sudah atas nama dia. Ya, itu hak tamalluk. Nah, yang kedua adalah hakut tasarruf. Hakut tasarruf. Hakut tasarruf adalah hak dalam ya, apa namanya menggunakan harta tersebut, ya. Hak bertransaksi dengan harta yang dia miliki. Dia punya uang, dia mau beli makanan, dia mau beli perhiasan, dia berhak. Itu hakut tasarruf. Ya. Dengan uang itu dia beli ini, dia beli itu dan itu karena apa? Karena uang dia, karena harta dia. Paham nggak? Yang ketiga apa? Hakut tabarru. Hakut tabarru. Hakut tabarru itu hak untuk bersedekah ya atau menyumbangkan hartanya ya. Maksudnya mengeluarkan hartanya di jalan sosial. Dia sedekah, dia berbagi, dia kasih hadiah. Itu namanya hakut tabarru.
Hakut tabarru'. Ya. Nah, yang paling sempurna adalah seseorang memiliki tiga-tiganya. Ya, umumnya orang kayak gitu. Kita punya uang, itu uang kita. Diakui baik secara umum atau menurut undang-undang, katakan ada suratnya, ada sertifikatnya, ada atas namanya. Ya. Lalu kita mau jual, ya. Kita punya hak, namanya hak apa tadi? Yang kedua, hak tasarruf, hak untuk menggunakan mentasarrufkannya, mendaya gunakannya, apakah menjual, membeli, gitu ya. Kita punya emas, emas kita. Kita mau beli mobil pakai emas, ya hak tasarruf. Kita berhak, ya. Atau kita uang itu kita mau sumbangkan, saya mau sumbangkan uang saya 100 juta ke masjid. Ya. Karena uang kita punya hak. Kita punya hak. Nah, ada orang, nah ini yang akan dibahas di sini, punya hakut tamalluk tapi tidak punya hakut tasarruf. Paham nggak? Ada orang yang punya hakut tamalluk tapi tidak punya hakut tasarruf. Ada juga yang punya hakut tasarruf tapi nggak punya hakut tamalluk. Gitu. Dia harta itu harta dia, paham? Tapi dia nggak boleh beli, jual, sewa dengan harta itu. Itu masuk dalam bab ini nanti. Orang-orang yang tidak boleh mendayagunakan atau bertransaksi dengan hartanya, padahal walaupun itu miliknya. Paham nggak? Ya. Ada lagi kebalikannya. Dia punya hakut tasarruf tapi tidak punya hakut tamalluk. Dia bisa tuh uang itu dia beli buat sewa, tapi uang itu atau harta itu bukan miliknya. Ada nggak orang kayak gitu? Siapa misalnya? Hah? Itu bukan uang dia, tapi dia pakai uang itu buat beli ini, beli itu. Ya, dia yang langsung transaksi, sewa ini, sewa itu. Ya, itu biasanya orang-orang yang ya menjadi representasi, katakanlah wakil orang tertentu. Ya, dia mungkin katakan sekretaris pribadinya dikeserahin uang. Nih ya, kamu urus rumah tangga ini. Ya kan ada tuh ya kalau orang-orang orang-orang kaya gitu ya, itu kan punya sekretaris ya. Uang dikasih. Pokoknya kamu beli harian apa, itu uang dia bukan. Bukan, tapi dia boleh tuh beli, sewa dan seterusnya. Ya tentu sesuai kesepakatan. Nah, yang kayak gini juga yang banyak siapa? Istri. Istri biasa megang uang siapa? Suaminya. Ya, kadang-kadang dikasih tuh ATM-nya dikasih, ini dikasih. Suami cuma dikasih recehannya doang. Ya. Itu namanya apa? Hakut tasarruf bukan hakut tamaluk. Dia bisa tuh beli tiap hari beli bawang, beli apa gitu ya. Gak perlu dia izin tiap hari. Karena udah diberikan hakut tasarruf, tapi bukan hakut tamaluk. Bukan hak memiliki. Ya, biasanya tuh asisten pribadi, sekretaris, itu biasa punya kayak gitu. Hakut tasarruf. Ya, atau wakil perwakilan dan semacamnya. Baik, yang akan kita bahas di sini ada yang tadi orang-orang yang punya hakut tamaluk tapi tidak punya hakut tasarruf, punya hak mendayagunakan. Ya, makanya tadi dikatakan al-hajar di sini apa? Man'ul insan anit tasarrufi fi malihi. Seseorang dilarang mendayagunakan atau menggunakan hartanya atau bertransaksi dengan hartanya sendiri. Baik, kita baca nasnya, perhatikan. Ya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Faslun al-hajru. Pasal tentang al-hajar. Wal hajru ala sittatin. Ya, al-hajar tadi ya. Ya, orang-orang yang dilarang bertransaksi dengan hartanya terhadap hartanya sendiri. Ya, bertransaksi terhadap harta dia tuh harta dia, uang dia.
Ya, tapi dia nggak boleh tuh jual beli apa segala. Ya, ini menggambarkan dalam Islam ini memang betapa ajaran Islam itu sangat lengkap ya. Termasuk perkara seperti ini dibicarakan. Jadi bukan cuma sekedar sholat, ngaji, zikir, puasa, bukan. Termasuk masalah-masalah keuangan dan sifatnya pun sangat komprehensif, nggak sekedar untung rugi, bukan cuma itu, tapi mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kepentingan dia, kepentingan orang lain. Ya, jangan sampai dia bisa yang penting dia untung atau dia selamat, yang lain celaka, yang lain rugi, tidak. Ya, termasuk dalam bab ini itu ada menjaga kepentingan, keselamatan dan kebaikan orang itu dan orang lain. Baik, wal hajru ala sittatin. Kita baca dulu nasnya karena agak panjang. Al hajar itu berlaku pada 6 orang. Pertama siapa? Ya. Apa Bu? Tadi al hajar apa maknanya? Hah? Dilarangnya seseorang menggunakan apa? Hartanya sendiri. Ya. Termasuk yang sekarang ini dalam bahasa sekarang diantara maknanya apa? Disita barang. Barang itu punya dia tapi disita, nggak boleh dia pakai. Gitu ya. Termasuk. Baik, meskipun maknanya nggak mutlak seperti itu, tapi sebagian maknanya bisa mengandung makna demikian. Pertama as-sobiyu, ya, as-sobiyu, anak kecil, anak kecil, ya, anak kecil, anak kecil ini patokannya minimal dia belum balik, atau balik pun belum cakap menggunakan uang. Kadang ada anak sudah balik, ya, tapi kalau diserahin uang 100 juta kira-kira bisa nggak dia kelola? Nggak bisa. Padahal itu uang dia. Ya, jadi asobi, anak kecil. Jadi anak kecil ini walaupun mungkin dia punya uang banyak, mungkin nggak dia punya uang banyak? Mungkin, paling mungkin dia punya uang banyak dari warisan. Itu mungkin. Ya. Atau tiba-tiba ada yang memberikan dia, atau sekarang banyak tuh anak-anak yang apa namanya? Ya, dapatlah dari sana sini uang begitu ya. Asobi. Itu nggak boleh. Anak kecil itu begitu saja dia pegang uang 1 juta, dia beli ini, dia beli itu nggak boleh. Bahkan kalau dalam fikih Syafi'i itu ketat ya, anak kecil itu nggak boleh jual beli. Kecuali mungkin ada yang dibolehkan kalau yang remeh-remeh. Ya, yang ringan-ringan ya. Kalau mungkin anak-anak sekolah beli permen apa. Tapi kalau dia anak kecil beli sepeda, beli mobil, beli HP itu nggak boleh. Ya, tidak boleh. Walaupun itu harta dia. Walaupun itu harta dia. Ya. Kemudian wal majnun, orang gila. Jadi wal majnun. Mungkin nggak orang gila punya harta? Mungkin aja. Ya, tadinya waras, usaha segala macam, entah kenapa gila misalnya. Hartanya masih atas nama dia, nggak boleh itu dia. Dikasih itu harta, dia beli sana, beli sini. Ya. Atau juga yang sama dengan majnun ini, ya bisa aja orang kena penyakit sehingga dia tidak atau hilang ingatan. Ya, majnun itu enggak selalu artinya gila seperti orang yang di jalan-jalan itu enggak. Atau mohon maaf ya, seperti orang-orang tua yang sudah pikun, termasuk itu babnya. Ya, babnya seperti itu. Ya. Kemudian apalagi as-safihu. Ya. As-safihu al-mubadziru limalihi. Ya. As-safihu al-mubadziru limalihi. Ya. Jadi termasuk yang tidak boleh menggunakan hartanya adalah as-safi. As-safi itu kalau dalam Al-Quran juga istilahnya apa? Orang-orang yang tidak berakal atau orang yang ya kalau bahasa sekarang yang agak kasar bodoh ya. Apa ini maksud as-safi di sini? Al-mubadziru limalihi. Orang yang menghambur-hamburkan harta. Ya dia dibilang gila tidak. Anak kecil bukan.
tapi mentalitasnya nggak bagus, gitulah boleh dibilang gitu. Ya, beli apa gitu ya. Nah, ini kalau di kita banyak sebenarnya. Beli sesuatu dengan harga fantastis. Ya, apalagi kalau lagi musim-musim tuh ya, dulu ada musim batu akik, satu batu harganya 1 miliar, itu kan aneh. Ya, cuma beli batu akik 1 miliar hanya karena ingin memuas-muaskan. Ya, kan kalau di kita suka ada tuh musim-musim yang aneh-aneh kayak gitu. Dulu apa tuh? Pohon apa namanya tuh? Gelombang apa? Gelombang cinta. Saya pernah main ke rumah tetangga, ya rupanya di rumah dia tuh banyak pohon kayak gitu. Saya dikasih. Ini dulu pada waktunya ratusan juta, sekarang saya kasih gratis katanya. Nggak ada yang beli. Ya. Ya. Jadi orang kebawa ya tren-tren kayak gitu beli yang nggak wajar, ya tidak wajar. Ya, itu sebenarnya termasuk orang yang nggak boleh menggunakan hartanya, mengeluarkan harta untuk mewah-mewah yang berlebih-lebihan hanya sekedar untuk ya, gengsi atau apalah disebut dan semacamnya. Itu namanya as-safihul mubadzir limali. Ya, kalau ada yang ketahuan seperti itu, mestinya ya dicegah, ya disita hartanya. Ya. Kemudian apalagi wal muflis alladir takabat huduyun. Ya, orang yang bangkrut yang terlilit hutang. Orang yang bangkrut yang terlilit hutang. Baik. Jadi dia bangkrut terlilit hutang. Ya. Maksudnya apa? Banyak hak orang lain ada pada dia. Banyak hak orang lain ada pada dia. Pokoknya utang dia banyak. Biasanya orang kayak gini kan juga asetnya banyak. Nah, asetnya itu nggak boleh dia jual begitu saja. Jadi harus ada pihak yang mengendalikan. Agar nanti aset jangan dijual, kalaupun nanti dijual, itu pihak berwenang agar dapat mengembalikan hutang-hutangnya. Ya. Kemudian, apalagi? Wal maridu fi mazada ala thuluth. Ya. Orang sakit. Orang sakit. Ya. Khususnya sakit di sini adalah apa? Sakit yang berat. Sakit yang dikhawatirkan. Ya, meskipun ini nggak bisa dipastikan ya. Ya, sakit yang dikhawatirkan. Ya. Menyebabkan kematian. Ya, dia udah opnam, sudah berat. Ya. Lalu misalnya dia bilang saya mau beli, saya mau sedekahkan, saya mau apa. Itu nggak boleh lebih dari sepertiga. Lebih dari sepertiga. Jadi kalau masih sepertiga dia beli ini itu boleh. Tapi kalau dia keluarkan uang lebih dari sepertiga hartanya nggak boleh. Tidak boleh? Tidak boleh. Baik, wal abdul ladzi lam yu'dzan lahu fit tijarah, dan budak yang tidak diizinkan berdagang. Ya ini kalau ini kasusnya tidak ada ya masalah budak. Ya. Kalau mungkin sekarang ya bisa juga diartikan apa kepada orang representasi tadi, wakil, tapi dia nggak boleh. Dia cuma representasi saya aja jual beli yang nggak diizinkan. Nah itu bisa juga. Ya. Meskipun tidak masuk dalam hal ini sebenarnya. Karena perwakilan itu tidak punya harta, tidak punya hakut tamaluk. Baik, kemudian wa tasarrufus sabiyyi wal majnun was safi ghairu sahih.
Ya, transaksi anak kecil, orang gila, orang bodoh tadi, orang bodoh yang menghambur-hamburkan harta, ghairu sahih, tidak sah. Kalau ada anak kecil misalnya beli sepeda segala nggak sah tuh jual belinya, ya, nggak sah. Ya. Orang gila juga nggak sah. Ya, jadi walinya misalnya bisa membatalkan tuh jual belinya. Penjual nggak bisa bilang, oh dia udah beli ke saya, oh, gila nggak bisa. Ya. Kemudian watasarruful muflisi yasihu fi dhimmatihi. Adapun orang yang bangkrut, dia transaksi sah fi dhimmatihi dalam tanggungannya. Ini yang dimaksud nanti dia boleh ngutang. Dia boleh mengutang tapi tidak terkait dengan hartanya. Ya, ya maksudnya eh, dia bisa saja bertransaksi tapi bukan terkait dengan hartanya. Misalnya dia apa namanya eh, men, me, apa, menawarkan ya, memberikan jasa tertentu ya. Misalnya dia kerjakan satu pekerjaan itu kan ada transaksinya, ada upahnya. Dia harus melakukan, ya itu boleh kalau itu. Tapi kalau misalnya barang miliknya, aset miliknya, dia jual atau uangnya digunakan untuk membeli, nggak boleh. Ya. Tapi kalau dia punya transaksi, dia punya jasa yang bisa dia lakukan, boleh. Ya, itu boleh. Kalau orang yang bangkrut tadi. Baik. Wa tasarruful maridi fi ma zada ala thuluth. Adapun transaksi orang sakit, ya, yang lebih dari sepertiga mauqufun ala ijazatil warathah, ya, mamba'dahu, ya. Lebih dari sepertiga itu tergantung izin dari ahli waris sesudahnya. Misalnya orang sakit, sakitnya keras, ya, dia beli kendaraan. Kendaraan itu harganya kurang dari sepertiga. Ya, kurang dari sepertiga. Mungkin lagi proses-proses meninggal dia. Ya, itu bisa dilanjutkan. Ya, diserahkan. Begitu ya. Tapi kalau lebih dari sepertiga nggak bisa. Ya, tidak boleh lebih dari sepertiga. Atau dia belum meninggal, tapi prosesnya itu dilakukan saat dia sakit keras. Nah itu nggak boleh lebih dari sepertiga. Jadi udah dianggap seperti orang wasiat itu. Ya. Kalau dikhawatirkan sakitnya sakit yang keras tadi menyebabkan kematian. Wa tasarruful abdi yakunu fi dhimmatihi, adapun transaksi seorang hamba, ya, budak ya, seorang budak itu menjadi tanggungannya yang terus mengikutinya, ya, dan berlaku apabila dia dimerdekakan. Ya, ini tentu kasusnya kasus perbudakan. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, itu tadi matannya, kita coba ulang lagi. Jadi sekali lagi, hajar ini adalah orang-orang yang punya hakut tamalluk tapi tidak punya hakut tasarruf. Punya hak memiliki tapi tidak punya hak menggunakan. Ya, tidak punya hak menggunakan. Apa hikmahnya? Pertama, hikmahnya adalah untuk melindungi orang itu. Melindungi orang tersebut. Ya, sebab kalau dia dibiarkan begitu, lama-lama uangnya habis karena dia belum cakap, belum bisa atau tidak bisa menggunakan hartanya. Seperti misalnya siapa tadi? Anak kecil. Ya, orang gila, orang yang tadi berhambur-hamburkan hartanya. Ya, itu kalau dibiarkan habis duitnya. Ya, namanya anak-anak. Kadang-kadang jangankan anak-anak, orang tua aja bisa habis duitnya. Apalagi anak-anak. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan tuh dalam surat An-Nisa ayat 5 ya. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ya.
Jangan kalian berikan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Nah, itu berlaku buat anak kecil atau orang gila tadi. Atau juga tadi orang yang menghambur-hamburkan harta. Jangan kamu berikan itu harta kepada mereka. Ya, yang dengan harta itu Allah jadikan sebagai pokok kehidupan. Ya, tapi warzuquhum fiha, kalian silakan nafkahi mereka, ya kasih makan, kasih pakaian, belikan makanan, belikan pakaian untuk kebutuhan mereka. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Jadi Allah udah katakan, ya, anak kecil, orang gila itu jangan dikasih, walaupun itu harta mereka. Walaupun itu harta mereka. Ya ini kadang-kadang anak kecil punya ya. Ya. Ini yang sering terjadi kapan nih? Lebaran. Ya. Lebaran anak-anak kita biasanya ke kakeknya dapat, ke pamannya dapat, dan seterusnya. Nah, biasa ditampung tuh sama emaknya tuh. Ya, emaknya juga harusnya kelola baik-baik itu harta anaknya. Ya, kalau memang ternyata mereka butuh, orang tuanya butuh, ya untuk kebutuhan sehari-hari dan termasuk untuk nafkah anak nggak apa-apa. Tapi kalau tidak butuh, bagusnya dijaga, ya disimpan, ya dilatih anak tersebut untuk ya mengatur uangnya, ya diingatkan, ya dan tidak boleh diserahkan begitu saja. Karena kalau anak baru umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ya habis uangnya, begitu ya. Nah, itu masuk dalam babul hajar, ya, dalam bab al-hajar. Ya, patokannya anak itu masih kecil, belum balik atau sudah balik belum bisa mengelola uang. Sampai kapan? Kapan harta itu diberikan lagi? Ya, ya, ternyata bukan cuma balik. Dalam surat An-Nisa ayat 6 dijelaskan, wa betalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah anak yatim tadi, anak yatim itu anak masih kecil, hatta idza balagun nikah, sampai mereka sudah cukup umur pernikahan. Ya. Nah, ini cukup umur pernikahan bisa masuk maknanya diantaranya maknanya baligh. Ya, tapi kata Allah fa'in anastum minhum rusdan. Ya, jika ya menurut kalian, jika kalian merasa bahwa orang itu udah punya rushd, jadi ada masa fase usia itu setelah balik namanya apa? Ar-rushd. Rushd itu kalau bahasa kita ya dewasa lah ya. Kadang balik tidak serta-merta orang menjadi dewasa, belum matang. Ya, mungkin ada anak sekarang balik usia 11 tahun, 12 tahun, ada nggak yang balik? Ada anak-anak kecil, anak SD, ada yang sudah balik. Ya, SMP mungkin balik. Masih anak-anak, masih belum matang. Ya, ya itu bisa diuji, bisa dicek. Kita kasih duit misalnya 500.000. Kalau sehari 2 hari udah habis, berarti beliau belum matang. Gitu ya. Kalau kita ternyata, oh dia sebulan nggak habis, diatur uangnya, disimpan, nah itu berarti dia udah matang. Gitu ya. Atau dia beli barang, ya beli barang yang harga 100.000, dia beli dengan 1 juta, waktu belum matang. Ya, belum ngerti uang. Ya, maka itu belum diberikan uang tersebut. Ya, jadi sampai dalam taraf kira-kira dia matang dan dewasa menggunakan harta tersebut, silakan diserahkan uang itu. Sebelumnya maka hendaknya tidak diberikan, ya tidak diberikan di sini juga penting ya, hendaknya amanah, jangan sampai tidak diberikan lalu diambil, dimakan sendiri, dihabiskan dan ya, tidak diberikan kepada anak tersebut, itu juga salah, begitu ya, itu juga salah. Baik, jadi kesimpulannya adalah hikmah dari al-hajar ini pertama untuk melindungi hak orang itu, hak dia. Hikmah yang kedua, ya, hajar ini hikmahnya apa? Melindungi hak orang lain. Melindungi hak orang lain. Ya. Seperti tadi apa? Misalnya orang yang sakit, ya, orang yang sakit. Kenapa? Tidak boleh orang yang sakit ini menggunakan hartanya lebih dari 1/3. Walaupun dia masih hidup dan itu merupakan hak dia, harta dia. Ya, yaitu tadi salah satunya adalah untuk melindungi ahli warisnya.
Jadi Islam itu mempertimbangkan itu. Sebab bisa aja dia sedang sakit keras, ya mungkin saja juga kemampuan berpikirnya berkurang dan seterusnya, atau juga dia mungkin ya namanya orang sakit kan biasanya apa? Pengen sedekah semua hartanya, ya. Sementara di sana ada ahli waris. Jadi ini konteksnya adalah untuk melindungi ahli waris. Makanya sakit yang dimaksud di sini bukan sakit biasa, tapi sakit yang dikhawatirkan menyebabkan kematian. Dia udah keras, sakit keras segala macam, ya. Omongan sudah terbata-bata, lalu dia mengatakan, saya ya jual tanah itu kepada si fulan dengan harga sekian dan seterusnya. Ternyata lebih dari sepertiga harta, itu nggak boleh. Ya tergantung, ya tadi kalau tadi dibilang apa? Mauqufun, ya tergantung ala ijazatil warasah, tergantung atas izin dari ahli waris. Begitu ya. Kemudian termasuk lagi juga muflis. Apa muflis tadi? Hah? Apa al-muflis, Bu? Yang bangkrut. Ya, bukan cuma bangkrut. Bangkrut dan banyak hutang. Ya, banyak hutang. Ya. Kenapa dia nggak boleh menggunakan hartanya? Karena orang ketika banyak hutang, maka langsung atau tidak langsung, ya, pada hartanya itu ada hak orang lain. Bisa aja dia usaha bangkrut, dia beli aset ini, usahanya bangkrut. Padahal usaha itu boleh minjem sana sini. Ya, maka nggak boleh. Ya, dia begitu saja menggunakan hartanya. Ya, ini memang hal seperti ini, ya, itu yang dapat melakukan adalah pihak lembaga berwenang. Ya, kalau anak yatim itu bisa tuh dikelola oleh pribadi, ya, orang tuanya kah, kemudian saudaranya kah. Kalau kayak gini harusnya negara yang turun tangan. Ini bangkrut nih, pilot atau nggak bisa melaksanakan usaha padahal banyak hak orang lain, asetnya banyak. Nggak boleh dia sembarangan jual itu tanah rumahnya. Ya, kenapa? Agar nanti dia jangan kabur, dia harus bertanggung jawab. Begitu ya, bertanggung jawab. Ini yang kadang-kadang orang bisa jadi disita itu. Hartanya, asetnya dan seterusnya, ya. Di kita belum lama dulu rame tuh, apa namanya? First Travel, ya. Yang pengelola umroh, ya, sayangnya caranya nggak bagus. Ya, dia dia kumpulkan orang dana umroh, ya, memang murah rupanya. Yang berangkat umroh sekarang ini dengan dana murah menggunakan siapa? Menggunakan dana dari orang yang mendaftar kemudian gelombang pertama bagus, murah, ya lama-lama numpuk dia utang. Ya mungkin dia perkirakan ini nanti uang bisa diputar, uangnya banyak, hasilnya banyak, lama-lama banyak yang nggak bisa berangkat. Ya, disita itu hartanya. Cuma repotnya ketika disita dikembalikan nggak tuh kepada yang jamaah? Enggak. Nah, itu yang repot lagi tuh, ya. Harusnya dikembalikan ke jamaahnya yang sudah kadung mendaftar tadi. Ya, dijual, dilelang, dijual, dikembalikan ke mereka, bukan diambil oleh negara mestinya, ya. Tapi wallahu alam, ya, apakah ada pertimbangan lain atau apa? Mestinya maksudnya al-hajar itu, ya, orang yang terlilit hutang, aset-asetnya mungkin dijual, diberikan kepada orang-orang yang untuk melunasi hutangnya. Mestinya demikian. Baik, kemudian termasuk juga, ya, sudah ya, orang sakit, budak, ya, ya, orang yang bangkrut, orang sakit dan budak, ya. Ya. Dan kemudian tadi berarti konsekuensinya apa? Kalau ada anak kecil, orang gila, ya, dia bertransaksi, maka ghairu sahih, tidak sah. Tidak sah. Adapun orang yang bangkrut, dia bertransaksi bisa kalau terkait dengan jasa yang dia berikan. Ya, bukan terkait dengan barang. Ya tadi ya, dia jasanya apa? Lagi bangkrut, ada yang ngajak dia misalnya bikin pelatihan. Ya, maka dia bikin pelatihan kan dapat uang. Nah, itu boleh.
Tapi kalau dia bertransaksi menjual hartanya, ya nggak boleh. Menyewakan harta juga nggak boleh. Ya, sebab hartanya itu sudah disita ya karena untuk memastikan orang-orang yang memberikan hutang kepada dia dapat terpenuhi haknya. Adapun orang yang sakit, kalau dia bertransaksi dengan menjual apakah memberi, maka tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalaupun lebih dari sepertiga, maka tergantung izin dari ahli warisnya. Ya, tergantung izin dari ahli warisnya. Jadi demikian Ibu sekalian, sedikit penjelasan tentang bab al-hajar ini, yang intinya adalah bahwa terkait dengan harta pun seseorang tidak boleh semau-maunya dia gunakan. Walaupun itu harta dia. Jadi sudah kita katakan tadi, ya jenis hak itu ada berapa? Ya, ada 3 hak terhadap harta. Pertama hak apa? Hak tamalluk, hak memiliki. Yang kedua apa? Hak tasarruf. Hak tasarruf, hak untuk bertransaksi dengan harta tersebut. Yang ketiga hak apa? Hak tabarru, hak untuk bersedekah atau mengeluarkan harta itu di jalan sosial. Di jalan sosial. Ya, jadi orang yang sempurna kepemilikannya itu 3. Kalau dia punya 3-tiganya, dia punya hak tamaluk, punya hak tasarruf, dan punya hak tabarru. Ya, tapi ada orang yang cuma punya hak tamaluk saja. Dia nggak bisa ya bertransaksi seperti tadi anak kecil, orang yang sakit keras, orang yang bangkrut, ya orang yang temperamennya nggak stabil, ya dia suka gampang tergoda untuk beli ini beli itu dengan harga mahal, ya berlebihan. Nah itu orang-orang seperti itu hanya punya hakut tamaluk tapi tidak punya hakut tasarruf. Ya, tidak punya hakut tasarruf, maka dia dicegah, dilarang menggunakan hartanya walau itu harta dia sendiri. Ya, walau itu harta dia sendiri. Baik, demikian Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedikit penjelasan tentang ahkamul hajar, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ini berkaitan dengan hak untuk menggunakan harta. Kalau kaitannya dengan harta waris, terus ini bagaimana? Karena kasusnya gini, jadi di antara anak-anaknya ini yang ini dinilai kurang bijak menggunakan harta ya. Jadi kalau dia dapat itu akan segera, oh saya mau bisnis ini, mau beli ini tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir matang. Nanti ada resiko itu udah dipertimbangkan belum, ada cadangan dana, enggak, itu pokoknya diterabas semua gitu. Tapi kan yang saudara-saudaranya yang perempuan nggak berani ya Ustadz ya, ini udah sama-sama dewasa semua, istilah kata, aduh ini kalau hartanya kita tahan, awas-awas kita yang dibacok nih gitu. Kalau kayak gitu kasusnya gimana ya Ustadz? Ya, jadi tadi diisyaratkan kalau terhadap babul hajar ini itu bisa dilakukan secara pribadi kalau terhadap anak kecil dan orang gila. Nah, itu bisa dilakukan secara pribadi, maksudnya tidak perlu melibatkan pihak-pihak berwenang. Ya, tidak perlu melibatkan pihak berwenang. Artinya ambil kebijakan saja, dimusyawarahkan. Ini si anak ini hartanya ratusan juta nih dari warisan. Baik, kalau gitu siapa yang pegang? Yang pegang si fulan. Ya, tolong amanah segala macam. Nah, udah bisa itu dilakukan. Nggak perlu dibawa ke persidangan, ke apa, tidak perlu. Orang gila juga seperti itu. Tapi di luar itu, tadi orang yang orang yang terlilit hutang, orang yang bangkrut, ya, tadi juga orang yang menggunakan hartanya tidak terkendali. Nah, itu nggak bisa tuh mengambil langkah pribadi.
Apalagi mereka udah dewasa, orang besar, segala macam. Nah itu sebenarnya yang berwenang untuk mengatur dan mengelolanya adalah pihak-pihak berwenang. Ya, meskipun mungkin di sebagian perkara negara nggak mau tuh ikut campur soal-soal kayak gitu. Ya dia punya duit, dia mau beli harta miliaran atau apa ya terserah dia. Jadi memang nggak bisa intervensi kalau kayak gitu. Paling banter kita nasehatin. Kita kita nasehati. Paling banter kayak gitu. Ya kasih arahan dan seterusnya. Meskipun kalau memang mau ditahan, ya berarti tadi resikonya ya dia ambil tindakan, dia gugat hukum kan repot kayak gitu. Ya. Jadi paling banter itu dinasehati sudah. Ya meskipun memang ada tipikal orang kayak gitu. Ya kalau udah pegang harta, ya nggak bisa terkendali, dia usaha ini, dia beli ini. Kadang-kadang dia gampang tergoda. Yang punya duit, wah kalau gitu nih ikut bisnis ini. Ya, sampai akhirnya tertipu. Ya, itu yang biasanya sering tergoda itu bisnis-bisnis model-model ini apa namanya? Investasi bodong itu. Ya, naruh duit 100 juta, 200 juta, nanti tiap bulan dapat 10 juta. Oh, benar dapat awal-awalnya, tambah lagi sampai 500 juta, dapat 30 juta, tambah lagi sampai 1 miliar, kabur dia. Ya, mereka udah paham benar tuh psikologi orang-orang kayak gitu. Ya, ya orang seperti ini ya paling jauh bisa dilakukan nasihat saja. Ya, kalau intervensi apalagi memaksa ya apa bisa beresiko. Ya, kalaupun itu bisa dilakukan, yang melakukannya negara, melakukannya lembaga pengadilan misalnya. Ya sekarang kan juga tuh ada ya, misalnya perusahaan-perusahaan yang pilot segala macam, bisa aja dia mungkin disita ya oleh negara ya karena apa untuk kepentingan orang banyak. Jadi sekali lagi ya, kayak gitu hanya bisa dinasehati saja, diingatkan ya agar dia cakap ya dan bijak dalam menggunakan harta. Apalagi harta-harta kayak warisan gitu kan biasanya harta mendadak ya. Tiba-tiba dapat harta 1 miliar, 100 juta itu harus ya paling nggak diingatkan betul penggunaannya. Ya. Wallahu a'lam. Kalau sedekahnya harta yang kita pegang itu tadi, kita ingat. Sedekah ya. Baik, itu namanya hakut tabarruk. Ya. Sedekah sebenarnya tidak boleh orang tidak berhak memberikan sedekah pada harta yang bukan dirinya, kecuali kalau diizinkan. Ya, tadi itu istri megang harta suami boleh nggak sedekah? Kalau sedekahnya sifatnya besar nggak boleh. Tapi kalau ringan-ringan saja boleh. Ya, kalau yang sifatnya besar, jumlahnya banyak, izin dulu. Ya, nah cuma masalahnya kalau ngurus harta apa namanya orang gila, gimana izinnya? Susah juga. Ya, bagusnya tidak digunakan dulu. Ya, gunakan untuk kebutuhan dia sehari-hari. Ya, gunakan untuk kebutuhan dia hari-hari. Wallahu alam kalau misalnya hartanya sangat banyak, nggak bakalan habis. Ya wallahu alam, tidak masalah sih kalau udah kayak gitu. Yang penting kebutuhan dasar dia jangan sampai terabaikan. Ya, di samping orang gila, ya insya Allah tidak ada masalah ya dengan catatannya. Ya. Baik, ada yang bertanya silakan. Sudah cukup? Ya, cepat kita berarti ya. Baik Ibu-Ibu sekalian, alhamdulillah eh, selesai kajian kita sampai babul hajar. Mudah-mudahan kajian kita dapat kita pahami dengan baik dan dapat memberikan bekal pemahaman yang baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.